Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Tumben Mbak Ita, ada apa? Oh iya, jadi begini Bu, saya di sini ingin mewawancari Ibu selaku Kepala Sekolah SDN Banget untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya terkait tugas saya itu adalah dilema etika, demonstrasi intelektual modul 3.1. Boleh gitu? Oh boleh, silakan. Selagi bisa bantu saya. Ibu Fitri, saya ingin bertanya, selama ini Ibu Fitri selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana itu, Bu? Kalau mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral ya Mbak ya. Kalau saya itu dan itu kalau yang sulit diputuskan itu menurut saya dilema etika karena kaitannya dengan benar. Kadang itu kita sisi lain ini juga benar, ini juga benar. Jadi itu kalau saya mengidentifikasi, kalau sudah susah dalam memutuskan itu dilema etika itu. Tapi kalau bujukan moral kan sudah kelihatan ya, jadi mana yang benar, mana yang salah. Saya bisa mengerti. Jadi itu ada bujukan moral atau dilema etika tergantung dengan benar atau benar salah. Iya. Baik, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menilai kebajikan, dilema etika. Jadi ini masuk dilema etika ini. Gini ya Mbak ya, sebagai seorang pengambil kebijakan ya di sini ya. Perlu diketahui nggak? Dalam mengambil keputusan seorang pemimpin itu ada dua. Ada di mana itu keputusan harus diputuskan bersama-sama atau musyawarah. Ini selama ini kalau masalah itu kalau itu butuh musyawarah itu saya biasanya memang kita selalu mengadakan rapat dalam hal apapun itu. Memutuskan apapun, saya selalu musyawarah dengan dewan guru atau rapat dewan guru. Dalam artian kalau sudah rapat dewan guru itu memutuskan, ikut andil dalam pengambilan keputusan, beliau juga akan konsekuen atau karena juga ikut memutuskan dia seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan Mbak ini ada keputusan itu harus diputuskan kepala sekolah secara ijazah sendiri. Itu pasti ada selama kita jabat jadi kepala sekolah pasti ada lah. Kalau sudah seperti itu maka saya dalam mengambil keputusan benar-benar ya tadi ya, misalnya ini ada ini kasus di sekolah saya sering izin karena dia single parent harus merawat ibunya di rumah. Ibunya kebetulan sakit, anaknya masih kecil, sering izin, kadang mengerahkan orang tua, kadang ngantar anaknya atau jemput anaknya waktu lomba atau apa seperti itu. Sisi lain kalau masalah mengontrolkan orang tua ya berbakti pada orang tua seperti itu ya. Di rumah memang kebetulan sendiri juga, nggak ada orang lain. Kalau saya melarang kok juga nggak masuk gitu loh. Iya kasihan gitu. Tapi sisi lain juga tugasnya dia ajar. Kasihan guru-guru yang lain kalau harus jamnya terus kan seperti itu. Nah kalau sudah semacam ini biasanya kalau gurunya izin saya selagi itu tidak mengganggu jamnya, kemudian frekuensinya juga tidak begitu sering, saya tetap izinkan karena memang di rumah nggak ada. Tapi kalau di rumah itu ada yang bisa, saya tekankan ke guru itu, misalnya ada yang orang lain yang bisa mengatakan ibunya kontrol atau bagaimana, selagi bisa guru yang izin tadi saya ingatkan atau saya beri masukan untuk tetap masuk karena itu kewajibannya kerja dengan jam yang sama. Kalau sering-sering nanti kayak enak dengan temannya harus handle. Dan itu yang
saya menekankan ke orang mengambil keputusan boleh izin, tapi koordinasi atau paling nggak beritahu lah izinnya di grup biar semua tahu, jadi ikut memperhatikan mungkin jam yang diambil selain grup yang seperti itu. Baik sekali, ternyata saya terinspirasi dengan langkah-langkahnya Bu Fitri selama ini menjadi kepala sekolah, sangat bijak dalam mengambil keputusan di mana tidak ada yang dirugikan dan mengambil keputusan secara sendiri dengan memikirkan dari berbagai kepentingan. Nah, selanjutnya itu prosedur apa saja yang selama ini Ibu alami dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut, Bu? Kalau itu ya, saya nggak kalau runtutan banyak prosedur, saya tidak semua saya ikuti, tapi intinya gini, selagi itu tidak merugikan anak didik atau tidak melanggar aturan, tetap saya putusannya tetap itu saya ambil, tapi orientasinya tetap seperti itu. Ya, berarti memang prosedurnya sebisa mungkin tidak ada yang melanggar prosedur dengan memperhatikan kepentingan yang prioritas. Iya, yang selain itu gini Mbak, efek jangka panjang itu harus kita perhatikan efeknya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu tadi? Keputusannya efektifan dari keputusan Ibu tadi apa saja? Misalkan menentukan solusinya dengan tidak melanggar tadi, yang berpihak pada murid, ya kita manfaatnya. Kita lihat aja, kita ngomong dari hati-hati apa tujuannya, misalnya keputusan ini kalau saya ambil itu bagaimana, efeknya bagaimana, kalau sudah yang tidak merugikan anak ini bagaimana, prosedurnya tetap evaluasi atau mengidentifikasi dulu. Selanjutnya Ibu selama ini apa saja tantangannya dalam pengambilan keputusan yang Ibu ambil itu? Kalau tantangannya gitu, kalau tantangan itu kadang itu bertolak belakang dengan keinginan itu. Kadang gini, kita ambil keputusan tapi tidak pas dengan keinginan. Sisi lain kita harus mengiyakan keputusan seperti ini. Terus apakah kadang-kadang atau pada jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan di tempat kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikannya saat itu juga atau apakah seperti apa yang Ibu jalankan? Selagi itu urgent dan harus diputuskan ya langsung saya putuskan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi ya Mbak ya. Tadi kan sudah saya katakan pertimbangan efeknya, kemudian dia itu tadi. Tapi kalau masih bisa keputusan itu sifatnya nggak urgent ya kita bicarakan bersama, nanti keputusan tetap didapat. Walaupun tidak mengesampingkan kita sebagai pemimpin lagi kebijakan. Baik, selanjutnya adalah jadi selama Ibu mengambil keputusan itu adakah atau peran-peran penting apa atau siapa yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Banyak di sini, selagi itu bisa saya ambil keputusannya saya sendiri. Kalau sifatnya saya sudah tidak bisa, tetap saya minta tolong ke atasan. Iya, tetap dari atasan saya. Karena kalau bagaimanapun kita juga terkait prosedur dari kedinasan seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya Bu, dari segala yang Ibu terangkan dari awal sampai akhir ini, pembelajaran apa sih Ibu yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil dilema etika itu sehingga nanti saya bisa setidaknya mempunyai wawasan? Dari apa yang sudah saya alami selama menjadi kepala sekolah yang banyak ya, di sini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika, yang perlu kita renungkan adalah efeknya ke murid. Jangan sampai keputusan kita itu merugikan murid. Itu yang jadi titik utama keputusan saya adalah
Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik sekali dan saya pun juga dapat mengambil beberapa hal yang baru dan inspirasi dari Ibu terkait jawaban-jawaban Ibu. Terima kasih, saya sangat ucapkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Enggak apa-apa. Kalau pertanyaan kan sudah. Oh, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.